Stukisme menawarkan pendekatan yang berlandaskan kebajikan, akal sehat, dan pengendalian diri untuk memperbaiki sistem tata negara. Fondasi utama yang harus diterapkan adalah kebajikan yang mencakup kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, keberanian moral untuk menegakkan keadilan, serta pengendalian diri agar tidak terjebak dalam keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan prinsip dichotomy of control, para pemimpin dan pejabat negara harus fokus pada hal-hal yang bisa mereka kendalikan, seperti kebijakan yang transparan dan etika birokrasi, sambil menerima tantangan politik yang tidak dapat dihindari dengan sikap bijaksana. Selain itu, kepemimpinan harus didasarkan pada keteladanan dengan menunjukkan integritas, menjunjung meritokrasi, dan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam menghadapi kritik dan perlawanan terhadap reformasi, pejabat negara perlu memiliki ketahanan mental yang kuat, tidak reaktif terhadap tekanan, serta mampu menggunakan kritik sebagai bahan refleksi untuk kebijakan yang lebih baik. Sistem hukum yang ditegakkan juga harus berlandaskan prinsip keadilan dan kesetaraan, bebas dari diskriminasi dan kepentingan politik, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Filosofi hidup sederhana dan berorientasi pada pelayanan publik juga perlu diterapkan untuk menghindari korupsi dan pemborosan anggaran negara. Para pemimpin harus menyadari bahwa kekuasaan bukan untuk menikmati kemewahan, melainkan sebagai amanah untuk mensejahterakan rakyat. Dengan menerapkan nilai-nilai stukisme dalam pemerintahan, sistem tata negara dapat berkembang secara lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan, menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berlandaskan kebajikan. Untuk mewujudkan sistem tata negara yang lebih baik melalui prinsip stukisme, diperlukan komitmen jangka panjang dari seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. Reformasi tidak dapat terjadi secara instan, tetapi harus dimulai dengan perubahan pola pikir para pemimpin dan pejabat publik. Mereka harus membiasakan diri untuk selalu bertanya, apakah keputusan ini diambil berdasarkan kebajikan dan demi kepentingan umum? Dengan menjadikan kebijaksanaan sebagai panduan utama, kebijakan yang dihasilkan akan lebih rasional, etis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Selain itu, prinsip stukisme juga harus diterapkan dalam membangun birokrasi yang bersih dan efisien. Birokrasi yang sehat hanya dapat terwujud jika setiap individu di dalamnya memiliki pengendalian diri untuk menolak korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang kuat serta penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran etika pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi norma, bukan sekadar slogan politik. Teknologi digital juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterbukaan dalam administrasi publik, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi kinerja pemerintah. Di sisi lain, stukisme juga mengajarkan pentingnya kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi tantangan. Setiap upaya perbaikan sistem tata negara akan menemui hambatan, baik dari kepentingan kelompok tertentu maupun dari ketidaksiapan masyarakat terhadap perubahan. Namun, seperti yang diajarkan oleh Marcus Aurelius, seorang pemimpin harus tetap teguh dalam menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh oleh ketidakadilan atau hinaan. Dengan ketahanan mental dan keteladanan yang kuat, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat dipulihkan dan dijaga. Agar reformasi ini dapat berkelanjutan, pendidikan stukisme juga perlu diperkenalkan kepada masyarakat, terutama generasi muda. Pendidikan kewarganegaraan yang berfokus pada nilai-nilai kebajikan, keadilan, dan pengendalian diri dapat menciptakan warga negara yang lebih bertanggung jawab dan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian, sistem tata negara yang lebih baik tidak hanya bergantung pada pemimpin yang bijaksana, tetapi juga pada masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap nilai-nilai kebajikan dan etika dalam kehidupan bernegara. Pada akhirnya,
jalan Stukisme dalam memperbaiki sistem tata negara adalah tentang membangun pemerintahan yang berlandaskan kebijaksanaan, keadilan, dan keteladanan, sekaligus menciptakan masyarakat yang sadar akan peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga integritas bangsa. Jika prinsip-prinsip ini dapat diterapkan secara konsisten, maka reformasi yang diupayakan tidak hanya akan membawa perubahan sesaat, tetapi akan menjadi fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan sistem pemerintahan yang adil dan bermartabat. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Stukisme terus hidup dalam sistem tata negara, diperlukan kesinambungan dalam kepemimpinan dan kebijakan yang dijalankan. Reformasi tidak boleh hanya menjadi proyek satu generasi atau satu rezim pemerintahan, tetapi harus menjadi bagian dari budaya politik dan birokrasi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, perlu ada institusi yang kuat untuk menjaga nilai-nilai kebajikan tetap menjadi landasan utama dalam pengelolaan negara. Salah satu langkah strategis adalah membangun mekanisme checks and balances yang berfungsi secara efektif. Dalam sistem pemerintahan yang sehat, setiap lembaga memiliki peran untuk mengawasi satu sama lain, sehingga tidak ada pihak yang memiliki kekuasaan absolut. Transparansi dalam pengambilan keputusan dan keterbukaan terhadap kritik publik menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang demokratis dan bertanggung jawab. Disinilah prinsip Stukisme tentang ketenangan dalam menghadapi kritik serta keteguhan dalam mempertahankan kebenaran menjadi sangat relevan. Pemimpin dan pejabat negara harus memiliki ketahanan mental untuk menerima kritik dengan sikap terbuka, tanpa bersikap defensif atau represif terhadap suara rakyat. Lebih jauh lagi, keberlanjutan reformasi juga bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam politik dan pemerintahan. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek kebijakan, tetapi harus berperan sebagai pengawas dan penggerak perubahan. Pendidikan politik yang berbasis pada kebajikan stoik dapat membentuk warga negara yang lebih kritis, rasional, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pemilih tidak akan mudah terjebak dalam politik populis yang hanya menawarkan janji-janji kosong tanpa kebijakan yang nyata. Selain itu, untuk menanamkan nilai-nilai Stukisme secara lebih luas, media dan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai alat edukasi publik. Di era digital ini, media sosial memiliki peran besar dalam membentuk opini dan kesadaran politik masyarakat. Oleh karena itu, kampanye literasi politik yang berbasis pada kebajikan dan rasionalitas perlu diperkuat agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau propaganda yang mengaburkan kebenaran. Para pemimpin dan pejabat publik juga harus menggunakan platform digital sebagai sarana komunikasi yang jujur dan transparan kepada rakyat. Di sisi ekonomi dan sosial, prinsip Stukisme dapat diimplementasikan dalam kebijakan yang mendorong keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah harus menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elit, tetapi harus memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Pengendalian diri dalam kebijakan ekonomi berarti menghindari pemborosan anggaran negara, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa. Pada akhirnya, sistem tata negara yang ideal tidak akan terwujud hanya dengan perubahan kebijakan, tetapi harus dimulai dari perubahan karakter individu-individu yang menjalankannya. Ketika para pemimpin, pejabat, dan rakyat memiliki kesadaran akan pentingnya kebijaksanaan, keadilan, ketahanan mental, dan pengendalian diri, maka reformasi akan berjalan secara alami tanpa perlu dipaksakan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stukisme secara konsisten, negara tidak hanya akan menjadi lebih kuat dan stabil, tetapi juga lebih bermartabat di mata dunia. Keberhasilan dalam membangun sistem pemerintahan yang adil dan berlandaskan kebajikan akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang, menciptakan peradaban yang lebih harmonis, sejahtera,
dan berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa nilai-nilai Stukisme benar-benar tertanam dalam sistem tata negara, perlu ada sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Pendidikan berperan sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter generasi mendatang. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan harus menanamkan pemahaman mendalam tentang kebajikan, tanggung jawab sosial, serta pentingnya rasionalitas dan pengendalian diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, para pemimpin masa depan akan tumbuh dengan pemahaman bahwa kekuasaan bukan sekadar alat untuk kepentingan pribadi, melainkan amanah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Selain pendidikan, media juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan kontrol sosial. Media yang berorientasi pada kebenaran dan etika dapat menjadi alat yang efektif untuk mengedukasi masyarakat serta mengawasi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kebebasan pers harus dijaga agar tetap independen dan berintegritas. Prinsip Stukisme yang mengajarkan ketahanan terhadap kritik sangat relevan di sini. Para pemimpin tidak boleh melihat media sebagai musuh, tetapi sebagai mitra yang membantu menjaga akuntabilitas pemerintahan. Dengan demikian, transparansi dan kepercayaan publik terhadap sistem tata negara dapat terus meningkat. Di sektor birokrasi, reformasi harus terus dilakukan untuk menghilangkan budaya korupsi dan nepotisme yang merusak sistem pemerintahan. Prinsip Stukisme tentang kesederhanaan dan pengendalian diri harus menjadi pedoman bagi setiap pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Sistem rekrutmen berbasis meritokrasi, digitalisasi layanan publik, serta penguatan lembaga anti korupsi merupakan langkah konkret yang dapat diterapkan untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan efisien. Dengan menghilangkan kepentingan pribadi dalam proses pemerintahan, maka keputusan yang diambil akan lebih berorientasi pada kepentingan rakyat secara luas. Di sisi lain, kebijakan ekonomi dan sosial juga harus mencerminkan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Stukisme. Pemerintah harus mengutamakan kebijakan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat, bukan hanya kebijakan populis yang bersifat sementara. Pengelolaan sumber daya negara harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, menghindari utang berlebihan dan ketergantungan pada pihak asing yang dapat melemahkan kedaulatan bangsa. Pengendalian diri dalam pengelolaan ekonomi berarti memastikan bahwa investasi dan kebijakan fiskal diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan, bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang semu. Masyarakat juga harus didorong untuk lebih aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi warga negara yang terdidik dan sadar akan hak serta tanggung jawabnya. Oleh karena itu, gerakan masyarakat sipil harus terus diperkuat sebagai mitra dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Dengan menerapkan prinsip Stukisme, masyarakat dapat belajar untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu emosional yang bersifat sementara, melainkan fokus pada upaya nyata untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Pada akhirnya, keberhasilan reformasi sistem tata negara melalui pendekatan Stukisme tidak hanya ditentukan oleh para pemimpin, tetapi juga oleh seluruh elemen masyarakat. Ketika setiap individu, dari rakyat biasa hingga pejabat tinggi, menerapkan kebajikan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari, maka sistem tata negara yang adil, transparan, dan stabil akan terwujud dengan sendirinya. Ini bukan hanya tentang menciptakan pemerintahan yang lebih baik, tetapi juga membangun peradaban yang lebih bermartabat dan harmonis bagi generasi yang akan datang. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Stukisme tetap menjadi pedoman dalam sistem tata negara, diperlukan kesinambungan dalam implementasi kebijakan serta penguatan nilai-nilai etis di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi yang dilakukan tidak boleh bersifat parsial atau hanya sekadar respons terhadap tekanan publik,
tetapi harus menjadi bagian dari komitmen jangka panjang dalam membangun peradaban yang lebih baik. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih sistematis diperlukan dalam membentuk institusi yang kokoh, meningkatkan kualitas kepemimpinan, dan memperkuat kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya kebajikan dalam tata kelola negara. Salah satu elemen kunci dalam keberlanjutan reformasi adalah pembentukan institusi yang independen dan berintegritas. Lembaga-lembaga negara, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus didesain sedemikian rupa agar mampu menjalankan fungsinya dengan adil dan transparan. Prinsip Stukisme tentang keadilan harus diterapkan dalam sistem hukum yang memastikan bahwa semua warga negara, tanpa kecuali, tunduk pada aturan yang sama. Reformasi hukum yang menghapus celah bagi penyalahgunaan wewenang, penguatan lembaga pengawas, serta perlindungan terhadap whistleblower dan aktivis anti korupsi harus menjadi prioritas utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kepentingan pribadi. Selain membangun institusi yang kuat, peningkatan kualitas kepemimpinan juga harus menjadi perhatian utama. Pemimpin yang memiliki karakter stoik tidak hanya bijaksana dalam mengambil keputusan, tetapi juga memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan tanpa tergoda oleh kekuasaan atau popularitas sesaat. Oleh karena itu, sistem rekrutmen dan pendidikan bagi calon pemimpin harus berbasis pada nilai-nilai kebajikan, bukan sekadar pada kemampuan teknokratis semata. Program pelatihan kepemimpinan yang mengajarkan prinsip-prinsip kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri harus diperkuat, baik di lingkungan pemerintahan, partai politik, maupun dalam organisasi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga perlu terus diberdayakan agar mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Pendidikan kewarganegaraan yang menanamkan prinsip-prinsip Stukisme dapat membantu menciptakan warga negara yang lebih rasional, tidak mudah terprovokasi, dan mampu membedakan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Program-program yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, seperti Forum Musyawarah Rakyat, demokrasi partisipatif, serta inisiatif keterbukaan data pemerintah, harus diperluas agar setiap warga negara memiliki peran dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Lebih jauh lagi, prinsip Stukisme tentang kesederhanaan dan pengendalian diri juga harus tercermin dalam kebijakan ekonomi dan sosial. Pemerintah harus menghindari kebijakan yang hanya bersifat populis dan tidak berkelanjutan, serta lebih fokus pada strategi pembangunan jangka panjang yang memastikan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pengelolaan anggaran negara harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat, bukan sekadar untuk kepentingan politik jangka pendek. Prinsip keadilan sosial juga harus diterapkan dalam sistem ekonomi, memastikan bahwa tidak ada ketimpangan yang terlalu besar antara kelompok kaya dan miskin, serta bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi. Seiring berjalannya waktu, keberlanjutan reformasi berbasis Stukisme juga bergantung pada bagaimana generasi mendatang dapat meneruskan nilai-nilai kebajikan dalam tata kelola negara. Oleh karena itu, penting untuk membangun budaya politik yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada pelayanan dan pengabdian. Para pemimpin harus dipersiapkan sejak dini dengan pemahaman bahwa jabatan bukanlah sarana untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan ketulusan. Dengan menanamkan filosofi Stukisme dalam pendidikan, kebijakan publik, dan budaya politik, maka sistem tata negara yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan dapat benar-benar terwujud. Pada akhirnya, perubahan tidak akan terjadi secara instan, tetapi harus dilakukan secara konsisten dan bertahap. Setiap individu, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, memiliki peran dalam memastikan bahwa nilai-nilai kebajikan tetap menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dengan menerapkan prinsip Stukisme secara menyeluruh, bangsa ini tidak hanya akan menjadi lebih kuat dan stabil, tetapi juga lebih bermartabat dan mampu menghadapi berbagai tantangan dengan keteguhan dan kebijaksanaan. Jika nilai-nilai ini terus dijaga dan diterapkan, maka masa depan tata negara yang lebih baik bukan sekadar impian, tetapi sebuah keniscayaan yang dapat diwujudkan bersama. Untuk memastikan bahwa reformasi berbasis Stukisme terus berjalan dan berkembang, perlu ada kesinambungan dalam penerapan nilai-nilai kebajikan dalam kebijakan publik dan kehidupan sosial. Pemerintahan yang berlandaskan prinsip Stukisme harus memiliki sistem yang mampu melindungi dan memajukan keadilan, kebijaksanaan, keberanian, dan pengendalian diri di setiap aspek tata negara. Hal ini membutuhkan kolaborasi antara pemimpin, birokrat, masyarakat sipil, serta sektor pendidikan dan ekonomi. Memperkuat sistem pemerintahan yang berbasis kebajikan. Pemerintahan yang stabil dan efektif hanya dapat tercapai jika sistemnya mendorong kebajikan sebagai standar utama dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, mekanisme seleksi pemimpin dan pejabat publik harus lebih menekankan integritas dan kebijaksanaan dibandingkan dengan popularitas atau kekuatan finansial. Partai politik, sebagai kendaraan utama dalam sistem demokrasi, harus didorong untuk mengedepankan kaderisasi yang berbasis pada nilai-nilai kepemimpinan stoik, di mana setiap calon pemimpin diuji tidak hanya dalam aspek intelektual, tetapi juga dalam ketahanan mental, kebijaksanaan dalam berpikir, dan kesederhanaan dalam menjalani kehidupan. Selain itu, sistem birokrasi harus dirombak agar lebih transparan, efisien, dan bebas dari pengaruh politik yang tidak sehat. Penerapan teknologi dalam tata kelola pemerintahan harus dimanfaatkan untuk meningkatkan akuntabilitas, mengurangi celah bagi korupsi, serta memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat. Digitalisasi pelayanan publik, mekanisme pengawasan independen, serta keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan adalah langkah-langkah penting yang harus diterapkan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab. Menanamkan nilai Stukisme dalam masyarakat. Masyarakat yang sadar akan prinsip kebajikan akan lebih sulit untuk dimanipulasi oleh kepentingan politik jangka pendek. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi alat utama dalam menanamkan nilai-nilai Stukisme kepada generasi muda. Kurikulum sekolah harus mencakup ajaran tentang kebijaksanaan dalam berpikir, pentingnya keberanian dalam menegakkan keadilan, serta perlunya pengendalian diri dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Pendidikan politik yang berbasis etika juga harus diperkenalkan sejak dini agar setiap individu memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik. Selain melalui pendidikan formal, nilai-nilai Stukisme juga harus diperkuat melalui budaya dan media. Film, sastra, seni, serta media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya kebajikan dalam kehidupan sosial dan politik. Media massa harus didorong untuk lebih banyak menampilkan figur-figur pemimpin yang berintegritas, bukan hanya mereka yang memiliki pengaruh besar secara ekonomi atau politik. Kampanye literasi media juga diperlukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan dan tetap dapat berpikir secara rasional dalam menghadapi isu-isu sosial dan politik. Membangun ekonomi yang berlandaskan prinsip kebajikan. Sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan hanya dapat terwujud jika prinsip-prinsip Stukisme diterapkan dalam kebijakan ekonomi. Pengelolaan sumber daya negara harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, menghindari eksploitasi yang berlebihan, serta memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama. Pemerintah harus mengadopsi strategi ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga pada keseimbangan sosial dan lingkungan. Selain itu, dunia usaha juga harus didorong untuk menerapkan etika bisnis yang berlandaskan kebajikan.
Perusahaan harus beroperasi dengan prinsip tanggung jawab sosial, memastikan bahwa keuntungan yang mereka peroleh tidak mengorbankan kesejahteraan pekerja atau merusak lingkungan. Regulasi yang lebih ketat terhadap praktik bisnis yang tidak etis harus ditegakkan, sementara insentif harus diberikan kepada perusahaan yang menerapkan kebijakan berbasis keadilan sosial dan lingkungan. Mempersiapkan generasi pemimpin masa depan. Reformasi yang berkelanjutan membutuhkan regenerasi kepemimpinan yang berkualitas. Oleh karena itu, program kaderisasi kepemimpinan harus difokuskan pada pembentukan karakter yang berlandaskan kebajikan. Pemimpin masa depan harus memiliki pola pikir yang kuat, tidak mudah tergoda oleh kepentingan pribadi, serta mampu mengambil keputusan berdasarkan prinsip keadilan dan kebijaksanaan. Program mentorship, pendidikan kepemimpinan berbasis nilai, serta peningkatan partisipasi pemuda dalam politik harus diperkuat agar generasi mendatang dapat melanjutkan perjuangan reformasi dengan lebih baik. Di samping itu, pemimpin yang telah berada di posisi kekuasaan juga harus memiliki kesadaran bahwa jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa yang harus dipertahankan dengan segala cara. Mereka harus siap untuk mengundurkan diri jika tidak lagi mampu menjalankan tugas dengan baik, serta memberikan kesempatan kepada generasi yang lebih muda untuk membawa inovasi dalam sistem tata negara. Prinsip Stukisme tentang ketidakterikatan terhadap kekuasaan harus menjadi pegangan utama bagi setiap pemimpin yang ingin benar-benar mengabdi kepada rakyat. Kesimpulan, mewujudkan tata negara yang berbasis kebajikan. Pada akhirnya, reformasi berbasis Stukisme bukan hanya tentang menciptakan pemerintahan yang lebih baik, tetapi juga tentang membangun peradaban yang lebih bermartabat. Setiap elemen dalam masyarakat memiliki peran dalam memastikan bahwa nilai-nilai kebajikan tetap menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah harus bertindak dengan kebijaksanaan dan keadilan, masyarakat harus lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, sementara sektor pendidikan dan ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stukisme secara menyeluruh, bangsa ini tidak hanya akan menjadi lebih kuat dan stabil, tetapi juga lebih harmonis dan berdaya saing di tingkat global. Perubahan mungkin tidak terjadi dalam semalam, tetapi dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, reformasi ini dapat menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih baik. Tata negara yang berbasis kebajikan akan membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat, serta menjadikan negara sebagai contoh bagi dunia tentang bagaimana kekuasaan dapat dijalankan dengan penuh integritas dan kebijaksanaan.